Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur pasal 63 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Demikian firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Shalom. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jikalau ada yang bertanya kepada kita, sudahkah kita mengenal Allah? Maka kita akan menjawab dengan tegas, sudah. Tetapi pertanyaan selanjutnya, pengenalan kita terhadap Allah seperti apa? Maka kita mulai ragu-ragu menjawab, bahkan kita tidak dapat menjawab dengan tegas. Hari ini kita belajar kembali dari kepribadian Daud sebagai raja yang telah dipilih dan diurapi oleh Tuhan. Tentu Daud dipilih sebagai raja oleh karena Allah telah mengenalnya dengan jelas, dan juga Daud telah mengenal Allah dengan benar. Oleh karena dia telah mengenal Allah dengan benar, sehingga Raja Daud tidak pernah ragu, tidak pernah takut menjalani dan melewati hari demi hari selama dia memimpin atau selama dia menjadi raja, sekalipun keadaan sulit ada di depan mata. Jelas sekali kepada kita bahwa ketika Raja Daud menjadi raja, tidaklah mudah baginya untuk melewati hari-harinya. Ia dikejar-kejar oleh Raja Saul, bahkan orang-orang merencanakan pembunuhannya, bahkan anaknya sendiri menyerukan peperangan untuk melawan ayahnya, yakni Absalom. Tetapi keadaan ini tidak membuat Raja Daud takut dan gentar, tetapi ia tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah, sebab ia tahu bahwa ia dipilih sebagai raja oleh Tuhan, dan Tuhan pasti akan membentengi hidupnya dalam setiap masalah dan pergumulan. Sebab Daud juga mengerti bahwa ia adalah rekan sekerja Allah, atau pribadi yang telah bergaul lama dengan Allah, dan barang siapa yang bergaul dengan Allah, pasti Allah akan tetap menolongnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, apa tanda atau bukti bahwa Daud mengenal Allah dengan benar, sehingga ia tidak ragu melalui kehidupan di dunia ini? Dalam bacaan kita hari ini, kita menemukan 3 hal tanda-tanda orang yang telah mengenal Allah. Yang pertama adalah Daud selalu memuji Tuhan. Pengenalan Daud dengan Allah sangat jelas, di mana ia melaksanakan tugasnya sebagai ciptaan Allah adalah memuji dan memuliakannya. Daud sangat memahami siapa Allah, bahwa Allah adalah pribadi yang layak dipuji dan disembah. Dan pengenalannya akan Allah yang membuat ia menjadi seorang pemuji dan penyembah Allah seumur hidupnya. Ia mempergunakan segala kemampuan dirinya, mulutnya, bibirnya, jiwanya, bahkan segala aspek kehidupannya untuk dipersembahkan kepada Allah. Dan perbuatan Daud inilah yang membuat hati Allah senang, sehingga Allah tidak pernah ragu memberikan pertolongan kepadanya ketika Daud mengalami kesulitan-kesulitan yang hebat. Bagaimana dengan kita hari ini? Kita selalu berkata bahwa kita mengenal Allah, tetapi sudahkah kita mempersembahkan seluruh kemampuan kita, seluruh aspek kehidupan kita untuk memuji dan memuliakan Allah? Sudahkah kita mempergunakan mulut, tangan, kaki, hati kita untuk hormat kemuliaannya? Atau jangan-jangan kita saat ini sedang mencari kemuliaan diri sendiri? Sebagai umat yang mengenal Allah, tugas tanggung jawab kita adalah memuji dan memuliakan Allah. Karena itulah yang menyenangkan hati Allah bagi kita, sehingga ia juga tidak akan pernah ragu memberikan pertolongan dan pemulihan kepada kita dalam setiap keadaan dan kesulitan yang kita hadapi.
Yang kedua adalah Daud selalu mengingat dan merenungkan Tuhan sepanjang kawal malam. Ternyata perasaan Daud kepada Allah seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ia selalu merindukan kehadiran Allah di dalam hidupnya. Ia merenungkan, ia membayangkan bahwa Allah seakan-akan di depan matanya. Meskipun Daud memiliki orang-orang yang menyakitinya, orang-orang yang ingin mencelakainya, orang-orang yang ingin membunuhnya, musuh-musuh di sekelilingnya. Namun Raja Daud tidak pernah membayangkan musuh-musuhnya itu di depan matanya. Tidak pernah membayangkan orang-orang yang menyakitinya itu sepanjang malam. Tetapi dia membayangkan Allah. Ini membuktikan bahwa Daud begitu cinta kepada Allah. Daud begitu bergaul dengan Allah. Sehingga sedetik pun ia tidak mau pandangannya jauh daripada Allah. Pertanyaannya, bagaimana juga dengan kita hari ini? Kita sering berkata bahwa kita sudah mengenal Allah, kita sudah bergaul dengan Allah. Tetapi sudahkah kita mengingat dan merenungkan Allah itu sepanjang malam, sepanjang perjalanan kehidupan kita? Atau jangan-jangan yang terus terlintas di depan mata kita, di dalam pandangan kita adalah orang-orang yang menyakiti kita, orang-orang yang berbuat dosa kepada kita, atau hanya kata-kata hinaan, kata-kata fitnah, kata-kata kotor yang selalu terlintas di dalam pikiran kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita yang telah mengenal Allah tidak memikirkan hal-hal seperti itu, tetapi kiranya itu yang selalu terlintas di dalam pikiran kita adalah Allah itu sendiri. Sehingga itu menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang telah bergaul erat dan telah jatuh cinta kepada Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan yang ketiga adalah Daud selalu mempercayakan seluruh kehidupannya kepada Allah. Di ayat yang ke-8 dikatakan, "Sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku." Dalam keadaan apapun, Daud mempercayakan seluruh kehidupannya hanya kepada Allah. Karena Allah yang dikenalnya adalah Allah yang mampu melepaskan dan membebaskannya dalam keadaan sesulit apapun yang dihadapi olehnya. Sebab ia tahu bahwa Allah yang dikenalnya adalah Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang mampu melepaskannya dari itu semua. Bahkan ia sanggup memberikan perlindungan. Hingga dikatakan, "Di dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai." Artinya di dalam Tuhan Daud merasa aman dan tentram. Sekalipun ia memiliki istana, ia memiliki prajurit-prajurit yang banyak, ia memiliki orang-orang yang dekat, bahkan ia memiliki kemampuan berperang ketika berada di medan perang. Tetapi bagi Raja Daud itu tidak menjadi andalan. Karena orang-orang yang dekatnya pun bisa berbalik untuk menyerangnya. Prajurit-prajuritnya pun bisa berbalik untuk menyerangnya. Istana bukanlah tempat yang aman baginya. Tetapi hanya di dalam Tuhan ia merasa nyaman dan tentram. Oleh sebab itu kita yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, marilah kita seperti Daud. Marilah kita mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup menolong, menopang, menguatkan kita di tengah kesulitan yang kita alami hari ini. Mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan orang-orang yang kita percaya, mengandalkan uang, jabatan, atau kedudukan kita tidak menjadi jaminan bahwa kita akan merasa aman. Tetapi ketika kita ada di dalam tangan Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa saya dan Bapak Ibu akan hidup di dalam ketentraman dan hidup di dalam kedamaian, sehingga kita mampu menikmati dunia ini sebagaimana adanya. Oleh sebab itu, mari kita belajar dari kehidupan Daud sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Allah dengan benar seumur hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.